Assalamualaikum jamaah kesayangan kita semua. Ketemu lagi nih di Menjemput Berkah. Ajib, ajib. Ada Bang Haji Akri nih, mau memberikan kajian tentang amanah dari Allah. Pada anaknya nggak ngaji biasa. Coba sebelum huruf ba apa dek? Ciluk. Setiap hari ibunya selalu ciluk, ba, ciluk, ba. Sekarang waktunya kita kepoin lagi Bang Haji. Bang Haji. Apa ya jawaban Bang Haji Akri atas pertanyaan ibu yang satu ini? Gini Bang Haji, Ya. saya nitipin anak ke suami, tapi suaminya nggak amanah gitu. Gimana tuh kalau ganti gitu? Ganti suami. Gak cuma bikin heboh jamaah, ada kehebohan lainnya loh karena kelucuan Bang Haji Akri saat memberikan kajian. Gini, wujud kita mbako muhola patulil hawa di sini. Lempar aja gitu ya. Anaknya sampai digetek. Saksikan yuk kajian seru dan lucu pagi hari ini di Menjemput Berkah. Bismillah. Oke, Bang Haji, tema kita Ya. amanah dari Allah. Ini anak, ini amanah, anakku, amanahku. Ini kalau ngomongin anak, wah ini kayaknya panjang nih, ya kan? Panjang. Apa namanya? Ada yang bilang anak itu titipan, anak itu amanah, Iya. anak itu kewajiban. Benar. Ini idealnya nih, kita bicara secara umum dulu nih. Kalau ngomongin soal anak tuh di mata Bang Haji itu apa sih? Sekarang sebelum kita jadi sekarang kan kita jadi anak dulu kan? Benar. Ya kan? Anak tuh punya bapak, ya kan? Ya. Bapak juga sebelum jadi bapak dia pernah Jadi jadi anak. anak. Jadi hidup tuh muter di situ-situ aja. Kayak ibu sebelum jadi ibu pun pernah jadi anak. Waktu jadi anak punya ibu. Makanya tidak perlu cita-cita untuk menjadi seorang ibu. Cita-cita kode untuk menjadi seorang ibu enggak usah. Asal rajin lahiran aja. Isi mul dong kalau kayak gitu ya. Oke, tema kita hari ini adalah amanah dari Allah, anakku, amanahku. Langsung aja ya, kita dengar pencerahan nih dari Bang Haji Akri. Silakan Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, menjemput berkah. Bismillah. Ajib. Ibu, anak itu adalah amanat. Siapapun yang tidak bisa memegang amanat bisa disebut khianat. Karena sebagai seorang ibu kita harus memuliakan anak-anak kita. Ya. Akrimu auladakum wa hasinu asma'ahum. Muliakan anak-anakmu dan baguskan nama-namanya. Ya, Bu? Ibu pasti waktu nikah nggak kepikir bakal punya anak. Benar? Benar. Setelah melalui malam pertama, malam kedua, malam ketiga, nggak pakai dipikir jadi nggak, Bu? Jadi, itu kuasanya Allah, ya Bu ya, begitu kita punya anak, maaf, Ibu jangan berpikir kaya atau miskin, enggak. Allah sudah siapkan. Maaf, air susu ibu waktu hamil itu belum mengeluarkan air susu. Tapi pada saat bayi itu keluar, maka keluar pula air susu. Artinya sudah ditentukan oleh Allah. Bayi pun yang belum bisa ngapa-ngapain, sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Benar Ibu? Nah, bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang jangan sampai disebut khianat, manfaatkan selama kita dititipkan bahwa anak adalah amanat. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ibu punya anak berapa? 5. Ibu punya anak berapa? Kamu punya anak? Baru mau 2 nih. Pada rajin ya. Wah. Baru mau 2 nih Bang Haji. Baru mau 2? Baru mau 2, bulan depan 2. Tapi istri mau yang beranak dong. Iya Bang Haji, Benar. masa saya kalau bulet dong di sini. Dan waktu melahirkan itu ibu pasti rasanya sakit nggak Bu? Sakit kan ya? Tapi mulianya anak-anak kita, ya Bu, mulianya anak-anak kita begitu dilahirkan bisa menyenangkan hati kita. Waktu hamil dia mules, ya Bu ya. Begitu terus, tapi begitu lahir plong nggak Bu? Tuh. Makanya ibu nih ahli surga nih. Masya Allah. Karena dari sinilah cikal bakal bayi-bayi lahir.
ya kan? Kalau Rasul bilang ibumu, ibumu, ibumu ya. Iya, Bang Haji. ibumu, 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 ya kan? Karena emang bapaknya belum ada di situ. Ibumu, 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 bapak di belakang. Bapak ngumpet, pura-pura nggak denger tuh. Iya, itu bahasa komika tuh, asiknya tuh ya. Nah, itu kita berharap mudah-mudahan ke depan nih Ibu, kita punya anak-anak kita, anak-anak yang soleh soleha. Karena harapan kita itu. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta, anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Siapa yang gak senang dengan perhiasan dunia, Ibu? Ibu punya perhiasan di tangan, senang nggak? Begitu juga anak sebagai perhiasan dunia. Ya Bu ya. Kalau kita rawat anak kita, awas hati-hati sekolahnya di tempat sekolah yang benar. Ya Bu. Jangan anak SD di sekolahin di tempat sekolahan sirkus. Sungguh santai. Akhirnya tuh anak lompat-lompatan terus. Ya Bu ya. Mana orang tua yang bagus, dia mau menyekolahkan. Kalau sekolah agama, nanti hasil akhirnya begitu anak-anak soleh jadi orang-orang besar, ibu aman nggak? Aman. Benar. Saya dulu biasa-biasa aja, saya waktu dilahirin nggak serepot ibu-ibu. Ibu saya anaknya 13. 13 Bang Haji. 13. Subur, hebat, luar biasa. Itu ngobrol berdua aja sama bapak tuh. Nggak pakai dokter El Tobing, dokter Boy itu enggak. Ngobrol berdua aja cakep. Tuh hebatnya ibu tuh. Hebatnya ibu. Dia susah, dia nggak sekolah tinggi, tapi setiap dia ngeden ngelahirin anak, bisa keluar anak. Maka ini ahli surga. Masya Allah. Bang Haji, tadi Bang Haji bilang muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah nama-namanya ya. Iya. Nah ngomongin soal nama, kan kadang-kadang nih suka ada nama anak aneh-aneh. Tuh Bang Haji. Nah gimana nih pendapat Bang Haji? Iya jangan aneh, nanti akhirnya gedenya aneh. Dan bahkan kan kalau ngomongin soal nama anak tuh, wah kita tuh browsingnya sampai, wah ini kurang cocok nih, ini kurang cocok nih. Sampai bingung kadang. Buku. Ya kan zaman dulu tuh belum ada ini kan, Iya. orang browsing kemana-mana. Ntar misalnya dari buku, dari film atau browsing, sampai kadang-kadang suka bingung nih ngasih nama Iya. anak nih. Ya kan, Jangan. saking pengen bagusnya. Jangan bingung-bingung, kalau udah nggak dapat juga, bawa aja ke pemakaman. Aduh. Makan itu nama-nama ada di nisan. Ya di nisan udah komplit, sampai ada wafat tahun berapa, itu ada. Artinya begini, muliakan anak-anakmu dan baguskan nama-namanya. Makanya nama yang bagus itu kalau perempuan ada Khadijah. Ya Ibu ya, ada yang namanya Khadijah? Markona. Bagus tuh Markona, ya. Dulu biduan kemidi ya? Biduan. Nyenyong-nyenyong dong. Harus bagusin nama-namanya kayak Ahmad kalau laki-laki, Muhammad ya kan? Abdul, itu nama-nama yang bagus. Ya kayak saya, nama Akri depan ada Muhammad Akri. Masya Allah. Iya kan? Kenapa saya dinamain Akri? Ada ceritanya. Bapak saya dulu pengen saya jadi polisi. Maka dinamain saya Akri, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Akri, sebelum Akpol dulu, ya. Tapi ternyata begitu lahir nggak tinggi. Punten. Tapi kata ibu saya satu anak yang waktu dilahirkan nggak nyusahin orang tua. Ada kan yang sampai ngedennya sampai lama, itu kan pembukaannya sampai sampai dia ngeden tuh matanya sampai nggak ada hitam, putih semua. Itu ngeden apa ngeden? Iya. Nah saya kata ibu saya nggak sesusah itu. Waktu ngelahirin saya karena terlalu kecil gitu dan karena saya anak nomor 3 jadi udah dikasih jalan sama kakak saya. 2 tuh ya. Yang 2 itu yang ngasih jalan gitu. Lancar ya. Iya lancar. Jadi ibu saya nggak pakai keras-keras keluarin tenaga lagi, cuman keluar. Bisa begitu. Bang Haji, sama satu lagi nih. Kalau ngomongin soal anak, ada yang Iya. bilang anak itu bawa rezeki. Tapi ketika anak udah banyak, pusing nih kebanyakan anak. Nah, gimana tuh? Padahal kan ada yang bilang anak itu membawa rezeki. Benar, anak itu bawa rezeki. Ibu punya anak 3, 1 aja jadi presiden. Aman nggak ibu? Aman, gimana kalau 3-3-nya jadi presiden? Wah. Negara mana yang satu negara presidennya 3 gitu kan? Karena harapan orang tua pasti di anak ibu. Ya, kita sebagai orang tua. Dulu sebelum jadi orang tua, sebelum sekarang kita jadi ibu ya, dari anak-anak kita pernah jadi anak. Bagaimana orang tua menaruh harapan ke kita? Beruntunglah kalau ibu bisa ngaji. Orang tua mau lagi sakit, bisa ngaji dong anak-anaknya. Karena bisa ngaji, diajarkan ngaji dulu. Bahkan secara jujur kita nggak pernah diajarin zaman dulu ya Bu ya, model-model usia ibu lah. Nggak mungkin lah pernah diajak ke waterboom, waterpark, nggak pernah kan Bu? Nggak ada, karena belum ada waterboom, waterpark. Ya Bu? Yang ada kebun singkong, ya, empang mujair ya. Itu artinya kita begitu. Nah begitu udah dewasa, kenapa teh? Genjer. Karena kelihatan dari penampilan emang penampilan ya gitu genjer. Dan makan genjer itu maaf ibu harus dipotong. Kalau nggak dipotong-potong buangannya panjang.
Oke, jadi sebetulnya kalau gini Bang Haji, kita misalnya udah punya anak 2 Iya. atau 3. Misalnya, udahlah cukup, misalnya anak tiba-tiba hamil lagi. Ini kok hamil lagi, itu dosa nggak sih sebetulnya? Enggak dong. Sebetulnya Karena kan takut rata-rata. gitu, misalnya takut nggak bisa ngebiayain, karena kan biaya pendidikan segala macem. Orang tua dulu, kenapa saya balik lagi tadi bahwa banyak anak banyak rezeki. Orang-orang tua kita dulu nggak pernah berpikir, oh nanti banyak anak gimana sekolahnya, gimana biaya makan hidupnya. Baru orang-orang sekarang. Orang-orang tua dulu ya sudah memperbanyak umat Rasulullah. Anak satu lahir lagi, anak satu lahir lagi. Ibu saya kalau mandiin adik-adik saya pagi itu nggak satu-satu. Mandi 5 langsung naik ke bak. Nyemplung semua tuh Bang Nyemplung Haji. semua, nggak dikocok cuma dikuber aja. Kayak mesin. Tapi ternyata hidup sehat-sehat. Ganteng, ya saya nggak jelek-jelek. Wow. Oke. Nah Bang Haji, kalau gini, saya sebagai orang tua nih punya anak kecil. Kita Iya. tuh punya senjata pamungkas Bang Haji. Apa Kalau tuh anak udah nggak mau diem, Tara kasih gadget. Oh, Nonton. Atau misalnya ya nonton lah ya, kasih gadget supaya dia diem. main game. Nah, pendapat Bang Haji gimana tuh? Kalau sebetulnya gini, kita pengennya supaya anak tuh diam, tertib gitu. Cuman salah nggak sih sebagai orang tua? Salah dong. Kalau anak orang tua yang baik, anak udah terlalu lincah, ya pelan-pelan. Panggilkan guru ngaji. Kadang-kadang tuh anak sama orang lebih akrab daripada sama ibunya. Ya, ada yang Iya. begitu. Ya, tuh tetangga Bener, saya. Bang Haji, banyak kejadian kayak gitu tuh. Iya, sama babysitter tuh akur sama ibunya sama bapaknya. Dan bahkan kadang-kadang babysitternya lebih banyak tahu tentang anaknya Bang Haji dibanding orang tuanya. Itu. Bahkan akhirnya itu yang lebih dipercaya babysitter itu dipanggil mama sama anak. Karena terlalu saking deketnya, ya babysitter itu dipanggil mama. Mamanya sibuk kemana-mana malah nggak manggil mama gitu. Karena hari-harinya pagi, sore, siang, malam, babysitter itulah yang selalu berdampingan atau yang selalu mengurus anak-anaknya. Itu. Nah itu kata-kata keliru tuh. Anak dikasih main game 24 jam. Bahaya. Padahal kan ya dampaknya bahaya. Bahaya Kan, coba kalau atau segala macam. iya gitu kalau kan. ibu-ibunya yang paham, ya kan? Ibunya yang ngerti. Anak-anak tuh dibimbing, suruh baca Quran. Oh dibiasain nih Bang Iya Haji ya? dong. Bener-bener Bang Haji. Ingat nggak masih kecil tuh kita diajarin alif, ba, ta, sa. Udah gede ditanya alif, ba. Ada orang yang nggak ngaji, begitu ditanya, Dek, sebelum huruf ba huruf apa, Dek? Dia diem aja. Iya kan? Coba sebelum huruf ba huruf apa? Alif. Alif. Ada anak yang nggak ngaji biasa. Coba sebelum huruf ba apa, Dek? Ciluk. Nah, setiap hari ibunya selalu ciluk, ba, ciluk, ba. Begitu ditanya sebelum alif huruf ciluk. Ya. Oke, jadi itu artinya kasih kebiasaan yang baik. Iya Anak dong. tuh dari kecil ya. Iya dong, karena ibu-ibu yang baik dia pengen punya anak baik. Contoh sampai sekarang kita, kenapa pengen baik? Ini ternyata orang-orang tua kita mau kalau anak-anaknya pada baik begitu. Anak cucunya kumpul baik. Karena nanti ada doa tuh. Jadi irfa'lahumud darajat wa da'im lahumul hasanat wa kabirhum syahid, ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Masya Allah. Ya kan gitu. Kalau kita ngaji, ibunya ngaji, kan karena kata kiai begini, untuk punya anak yang bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Benar. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, ternyata emak bapaknya kudu soleh. Jangan pernah memaksa anak untuk soleh, ternyata bapaknya masih. Bapaknya enggak. Iya, gitu masih kan. enggak Atau bapaknya soleh. masih bandel gitu. Iya, anak disuruh ke masjid, bapaknya malah mirip gaplek, Iya. ya kan? Ya kan? Tapi kalau pengen ibu punya anak bisa ngaji, ibu rajin ngaji begini, saya yakin. Ya, pasti anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh. Karena ada doanya di situ, ibu. Ibu maulid terus, ibu ngaji terus, sibuk kan, anak nggak diurusin. Tapi bisa jadi ibu pulang ngaji, anak ibu besok jadi anak-anak yang soleh. Karena dalam pengajian, dalam talim itu ada syafaatnya Rasulullah. Jadi insya Allah ibu kalau kita rajin ngaji, ya anak kita taruh di rumah, ya kita urusin, insya Allah ntar gedenya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu. Bang Haji, ya, ibu-ibu yang ada di studio, ibu-ibu yang ada di rumah juga. Saya mau ngajak kalian semua nih untuk lihat artikel. Ini tentang orang tua yang dalam tanda kutip suka kasar sama anaknya. Nah kita lihat dulu ya artikelnya sama-sama ya. Ini dia. Oke, viral, ayah siksa anak pakai kayu, gemparkan warga Padang Lawas Utara nih. Aduh, Masya Allah ya kalau ngeliat berita kayak gini. Dan ini ada lagi, ibu di Lampung siksa anak kandung 2 tahun kalau setoran kurang. Astagfirullah. Oh anaknya ngojek apa gimana? Nggak ngerti nih setoran Bang Haji nih. kurang? Ya kan disiksa kalau setoran kurang. Anak itu kan yang kita bahas di Bang Haji, Iya, amanah. iya. Tapi kok disiksa gitu, dikasari. Jangan dong, jangan ya Bu ya. Dulu saya juga punya orang tua galak. Tapi ternyata ya
itu tegas, bukannya galak. Oh beda nih ya Bang Iya, Haji ya? sebab dimanja-manja terus juga belum tentu malah makin baik ibu. Ya, ibu masukin anak ke pesantren, anak itu nangis, ya kan, kasihan. Ibu juga nangis, kasihan. Oke hari ini, tapi 10 tahun kemudian anak ibu jadi ulama besar, seneng nggak? Senang. Nah mendingan kita nangis sekarang, tertawanya besok. Daripada kita sekarang nih kan anak dikasih senang. Main, mau makan, waterboom. Dibebasin tuh ya Bang Haji ya? Habis makan, berenang. Habis renang pulang hahaha capek. Itu jasmaninya, rohaninya kosong ibu. Ya, tapi kalau ibu masukin anak ke pesantren, rohaninya yang full. Dia lihat gurunya ngaji, dia lihat kawan-kawannya masak bareng, dia lihat tuh suasana di kota santri kan. Suasana di kota santri. Oke. Wow. Wah. Amazing. Amazing. Lagi, suasana di Kota santri. asik. Dan sore hari muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Amazing kalau Bang Haji bilang. Amazing. Kamu tuh luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Kayak bener-bener kayak kota santri ya. Bener Bang Haji. Cuman saya hitung-hitung pesantren mana yang santrinya tua gini ya. Udah telat banget. Tapi Bang Haji, kalau kita bicara soal anak nih, Iya. kita pernah jadi anak. Ini saya cerita pengalaman. Dulu pernah dalam tanda kutip ya, dipukul. Anak dipukul. Iya. Saya pernah dipukul. Saya juga pernah Bang Haji. Benar. Waktu kecil ya, Waktu kecil. mungkin kalau kita nakal atau apa gitu. Orang-orang tua kita itu bukannya galak, menurut saya tegas. Ya. Di rumah kita dilatih mental kita. Orang tua marah supaya kita tahu diri. Kalau orang tua kita marah terus kemudian kita kabur, berapa banyak orang yang anak-anak yang lari keluar rumah. Ya kan dianggapnya orang tuanya galak. Padahal itu belum selesai. Kalau orang tua kita galak itu proses pelatihan mental, tapi kalau sudah main fisik, ya digetok sampai kayu. Iya, dipukul. Nggak boleh, contoh. Gitu ya. Ya, jangan kemudian di sini tonjok pakai palu lagi. Iya kan? Bonyok. Iya, emang mau bikin pondasi. Nggak boleh gitu, Bu ya. Oke, jadi itu artinya tegas ya, Tegas. bukan galak untuk anak. Karena Bukan bagaimanapun juga ketegasan seorang orang tua itu adalah untuk anak di kemudian hari nanti. Melatih mental, bagaimana Melatih anak-anak mental. kita punya mental. Jangan terlalu manja jadi cengeng. Nah untuk penonton yang di rumah yang mau tanya-tanya silahkan mampir aja ke Instagram kami di @menjemputberkah_net atau juga mampir ke akun TikTok kami di @menjemputberkah.net. Caranya gimana? Caranya langsung komen aja di kolom komentar, masukin pertanyaannya, Ya. nanti kita akan pilih dan langsung dijawab sama Bang Haji. Kalau nggak begitu bisa langsung bikin video pertanyaan dan nanti akan kita pilih langsung dijawab sama Bang Haji. Oke, kalau gitu kita break sebentar ya ibu-ibu ya, jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Suami itu masih punya hak untuk masak. Suami masih boleh nyuci piring. Suami masih boleh jagain anak. Gitu kan? Istri nggak ngapa-ngapain, boleh. Wah. Ini bahaya, ini bahaya. Ini pulang ke rumah nih Bang Haji, pada punya vitamin nih. Tadi kata Bang Haji, Akri begini. Katanya.